Kita baca ada konsep Bung Karno, Trisakti Bung Karno. Iya, iya. Nah, di situ ada politik, ekonomi, budaya. Nah, ketiga ini harus selaras. Tidak boleh pisah antara politik, ekonomi, dan budaya. Nah, kalau ketiga ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kopi politik. Kali ini kita akan kembali untuk berbincang-bincang dengan salah satu tamu kita yang sudah kita hadirkan di sini bersama Wan Harlingga, ya, siap. salah satu pegiat budaya dan literasi kategori milenial Ya. di Kabupaten Aceh Singkil, yang kebetulan beberapa hari yang lalu baru pulang dari salah satu kegiatan nasional, yaitu kegiatan Desa Budaya dari kegiatan- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. kegiatan desa budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, jadi kita kali ini berbincang, yaitu temanya tentang strategi milenial dalam pemajuan kebudayaan. Oke, langsung aja kita berbincang-bincang bersama Wan Har. Ya, jadi di kalangan publik, terkhususnya milenial, itu sangat jarang sekali mau berbicara tentang budaya, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, ya kebanyakan anak muda itu kalau nggak berpolitik, kemudian berusaha, dan kemudian ya sibuk masing-masing lah. Yang tentunya ya ada yang produktif, ada juga yang tidak. Tetapi Wan Har salah satu milenial yang berani tampil beda, yaitu menggiatkan budaya, kemudian wisata, literasi, dan lain sebagainya. Oke, Wan Har, jadi apa sih kira-kira motivasinya? Kenapa harus pilih yang di bagian budayanya ini? Kenapa? Ya, baik. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatan diundang di podcast Kopi Politik. Ini sangat luar biasa. Tentu kalau berbicara budaya, ya ini kan menjadi sesuatu hal yang menarik. Artinya adalah sesuatu identitas, ya identitas. Kemudian ini menjadi hal yang sangat jarang sekali digeluti atau digeluti oleh anak-anak muda. Maka dari itu kita mencoba belajar, kemudian belajar mencintai budaya daerah kita dan mencari jati diri. Nah, selama ini memang kita fokus di konsentrasi juga selain di wisata, kita juga konsentrasi di budaya dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Nah, setelah kita geluti ternyata asik ya, ternyata asik. Lama-kelamaan kita tahu jati diri kita itu, kita tahu, kemudian kita itu akan merasa lebih percaya diri ketika kita sudah menemukan jati diri kita melalui budaya tadi, ya, seperti itu. Nah, ini juga menjadi tolak ukur ke depan, bagaimana teman-teman milenial ke depan juga harus walaupun tidak konsentrasi di budaya, minimal juga harus agak sedikit sudah mengarah ke sudah mengarah ke kebudayaan. Artinya minimal mengetahui tentang budaya sedikit demi sedikit, ya, dengan diskusi-diskusi seperti ini. Oh ya, jadi tadi Wan Har sempat bilang kalau kita misalnya sudah paham sedikit demi sedikit budaya, kita akan percaya diri. Nah, kalau boleh tahu ini percaya diri yang bagaimana yang sudah Wan Har dapatkan ketika mendalami budaya, ya, dari satu budaya ke budaya yang lain, terkhususnya budaya Singkil. Ya, seperti ini contoh. Kalau kita berbicara tentang Singkil ini, yang kita tahu Singkil itu selama ini hanya nama daerah, nama kabupaten. Tetapi setelah kita pelajari, ya, jauh sebelumnya Singkil itu sudah mendunia dengan keberadaan salah satu ulama kita, contoh Syekh Abdurrahman Singkili. Nah, kalau misalnya hari ini kita tanya survei kecil-kecilan kepada anak-anak SMP atau anak-anak SMA, jarang sekali mereka mengetahui siapa sebenarnya Syekh Abdul Rauf. Nah, dulu waktu kita kuliah di Banda Aceh, ada satu mata kuliah
tentang kebudayaan. Nah, kita angkat Syekh Abdul Rauf. Ternyata setelah kita pelajari, nama Universitas Syah Kuala itu, Kuala ya. Unsyah itu ya. Unsyah, ditabalkan dari nama Syekh Abdul Rauf Asingkili. Syekh Abdul Rauf Nah, Asingkili. betapa bangganya kita, betapa percaya dirinya kita ketika kita sudah mengetahui bahwa universitas ternama ataupun terbesar di Aceh itu namanya itu ditabalkan dari ulama kita, dari Singkil. Nah, ini menjadi faktor tolak ukur kepercayaan diri Kepercayaan kita. diri kita tadi ya. Oh ya. Nah, Oke. Nah, kemudian terkait itu tadi kan terkait budaya gitu ya. Nah, kemudian Wanhar ini juga salah satu pegiat wisata, literasi gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk hal wisatanya ini bisa ceritakan gimana tadi maksudnya itu? Maksudnya kan pegiat wisata nih, kan wisata apa yang sudah dibangun, kemudian bagaimana progresnya, kemudian wisata itu apa namanya menjadi salah satu identitas daerah atau tidak kira-kira? ya, kalau berbicara wisata, mungkin sudah sama-sama kita ketahui, hari ini di berbagai daerah itu wisatanya itu terkoneksi dengan budaya. Nah, setiap kunjungan wisata ya di berbagai daerah, katakanlah daerah Sumatera Utara, itu mereka disambut dengan tari-tarian, dengan budaya mereka. Nah, hari ini jarang sekali kita lihat di Kabupaten Aceh Singkil ini wisata kita terkoneksi dengan kebudayaan. Nah, hari ini kita sudah mencoba juga membangun sedikit demi sedikit wisata di Danau Bungara, Pelempong Lijak. Nah, dari penamaan juga kita mengambil nama dari bahasa kearifan lokal kita. Kemudian dari konsep wisata yang kita bangun juga beberapa tempat menggunakan motif-motif cat-cat warna budaya adat Singkil. Nah, ini harus terkoneksi, harus selaras dia dengan budaya dan pariwisata, sehingga magnet yang kita tawarkan itu bukan hanya wisata, tetapi budaya juga kita tampilkan di situ. Nah, mungkin kalau di berbagai daerah kita lihat budaya mereka bahkan lebih mencolok daripada wisata. Wisata itu hanya sebagai tempat hiburan saja, tempat melepas penat. Nah, tetapi di samping itu budaya, katakanlah di Bali, budaya yang mereka tampilkan itu menjadi magnet yang sangat luar biasa untuk menarik para pelancong. Seperti itu. Nah, hari ini di Kabupaten Aceh Singkil seharusnya itu juga kita jalankan. Kita jalankan sehingga bukan hanya keindahan Pulau Banyak yang ditawarkan, tetapi bagaimana kebudayaan yang ada di pesisir di Pulau Banyak itu juga harus diketahui para pelancong. Seperti itu. Ya, artinya untuk pembangunan kewisataan yang harus dilabelkan juga budaya, supaya ntar kalau misalnya ada wisatawan lokal, wisatawan internasional datang ke Singkil, itu kita punya ciri khas ya. Jadi mereka pulang ke kampung lagi, balik lagi ke rumah, artinya ada budaya yang dikenang di situ. Ternyata Singkil ciri khasnya seperti ini, gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya itu kemarin kan Wanhar sempat agak sedikit famous atau viral lah ya, terkait kegiatan yang dihadirkan di Jakarta itu ya. Nah, kalau boleh tahu itu kegiatannya ya, undangannya dari mana sih, kemudian pesertanya dari mana aja, terus apa aja yang dilakukan di sana, kegiatan-kegiatannya. Baik. Jadi itu kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saya mewakili Provinsi Aceh bersama 13 teman lainnya. 13 teman lainnya. Jadi dari Aceh kita diundang ke sana 14 orang. Nah, dari Aceh itu difasilitasi dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, BPNB. Nah, kita direkomendasikan oleh BPNB. Nah, kenapa bisa kita direkom? Karena memang selama ini kita bergelut di kebudayaan. Nah, berbagai tulisan-tulisan kita juga pernah kita masukkan di sana. Kemudian kalau saya nggak salah ada 3 kali dari BPNB turun ke Singkil melakukan penelitian.
Dan alhamdulillah yang ketiga kali dengan teman-teman yang berbeda selalu singgah di tempat kita. Oh ya. Selalu singgah dan selalu kita dampingi mereka melakukan penelitian. Maka dasar itulah kita sudah kenal dengan teman-teman BPNB Ya. dan kemudian kita direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, Dan gak cuma kenal ya, tapi ada kompeten di situ. Maksudnya Wanhar juga ya ada kompeten lah untuk diberangkatkan ke Jakarta ya kan. Iya. Istilahnya nggak malu-maluin lah ya. Oke, terus waktu di Jakarta ada nggak kegiatan Wanhar, kemudian entah apapun itu yang dilakukan di sana yang mencolok ke publik sehingga publik melihat Wanhar ternyata peserta dari Singkil ini lain gitu, nggak cuma dari bajunya gitu ya. Nah, kan bajunya agak unik ini, lain jadi, daripada peserta yang lain. selama di sana itu kan kita loka karya tentang pendamping desa, Ya. desa kebudayaan, desa budaya. Nah, selama di sana kita presentasi bagaimana potensi daerah kita, Ya. kemudian apa keunggulan daerah kita, Ya. kemudian kebudayaan apa saja yang masih aktif dan berjalan sampai hari ini. Ya. Nah, itu yang kita sampaikan kepada teman-teman di Kemendikbud. Ya. Kemudian ya di pembukaan itu kita semua menggunakan pakaian adat Ya. daerah masing-masing, Pakaian adat, ya, pembukaan adat daerah adat masing-masing. Nah, di sana juga kita dibekali bagaimana menggali potensi-potensi desa. Potensi-potensi Nah, desa. selama ini kita terlanjur menganggap bahwa warga desa itu lemah, tidak berdaya, Ya. padahal sejatinya mereka lah yang bekerja siang malam tanpa pamrih, tanpa pencitraan, Iya, tanpa Ya. pencitraan. untuk membangkitkan potensi-potensi desa yang ujung-ujungnya membangun dan mengembangkan potensi desanya, yang ujung-ujungnya untuk mengembangkan negara. Ya. Nah, masyarakat desa Ya. yang selama ini sebenarnya bekerja tanpa pamrih dan tanpa pencitraan. Iya, iya. Nah, itu. Kemudian kalau kita cerita budaya ini kan masing-masing daerah itu kan punya budaya. Artinya bisa kita bilang budaya ini adalah salah satu identitas. Iya. Ya. Sepakat ya berarti Ya, ya kalau sepakat. budaya itu ada identitas ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira identitas yang gimana sih maksudnya? Dia kalau tentang budaya itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, di sana ada 10 objek tentang pemajuan kebudayaan, Ya. termasuk seni budaya, Hmm. kemudian situs cagar budaya, kemudian ada teknologi tradisional, Ya. permainan rakyat, tradisi lisan, dan lain-lain. Nah, kalau ini kita kembangkan dan tentunya berbeda dengan daerah lain, Ya. ini akan menjadi identitas kita, menjadi ciri khas, dan ternyata itu tidak dimiliki oleh desa ataupun daerah lain. Ya. Nah, tentu ini menjadi pembeda. Katakanlah kalau berbicara dampeng, tari dampeng, Ya. itu hanya ada di Singkil. Hanya ada di sini. Dan ya. tidak ada di daerah lain. Ya. Dan dampeng juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Ya. Ya. Sudah diakui itu menjadi tari dampeng milik Singkil gitu. Milik Singkil. Dari Provinsi Aceh. Ya. Nah, itulah identitas itulah yang menjadi ciri khas kita Ya. ketika kita membangkitkan budaya kita. Ya. Nah, ketika budaya kita tenggelam, kita tidak bangkit, maka ketika orang pun datang kemari, mereka tidak tahu apa sih identitas kita gitu. Nah, kalau berbicara, kalau di Aceh ini mungkin teman-teman di berbagai kabupaten yang paling mencolok itu di daerah Gayo lah. Daerah Gayo ya. Nah, kalau di Takengon atau Gayo Luas atau di Benar Meriah. Kalau sudah berbicara Saman, sudah Gayo gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan gagahnya mereka menampilkan budayanya dengan 10.000 penari Saman. Ya, 10.000 penari Nah. Saman ya. Sempat kemarin masuk rekor muri kalau nggak Rekor salah ya. muri. Rekor muri ya. Dan Saman juga sudah diperingati Hari Saman sedunia, Hari Saman sedunia. bukan hanya tingkat nasional, Iya, tetapi iya. Nah, bagaimana kita ambil, kita tiru itu dengan niat untuk membangkitkan identitas kebudayaan kita. Bukan tidak mungkin kita juga bisa menampilkan dampeng Iya. gitu. Dengan berapa Dengan banyak dengan peserta ya. jumlah sangat banyak. Ya.
Bahkan kemarin itu kalau nggak salah tari saman tadi ya, itu ya tari saman ya, waktu pembukaan kalau nggak salah itu yang Pak Presiden hadir itu waktu acara Asian Games atau apa Asian gitu Games, ya, Asian Games ya, itu kan sempat heboh gitu ya. Nah kira-kira nah kalau kita melihat ya, kira-kira Aceh Singkil bisa nggak seperti itu? Nah kemudian menurut Wanhar, ini disambung terus ya, menurut Wanhar perhatian pemerintah daerah kita, terkhususnya Aceh Singkil untuk budaya itu kira-kira sudah bekerja keras atau belum? Sudah maksimal atau belum? Ya. Jadi ada konsep dulu. Kalau kita baca ada konsep Bung Karno, Trisakti Bung Karno. Iya, iya. Nah, di situ ada politik, ekonomi, budaya. Nah, ketiga ini harus selaras. Tidak boleh pisah antara politik, ekonomi, dan budaya. Nah, kalau ketiga ini berpisah, ada salah satunya pisah, maka pincang. Pincang ya. Nah, hari ini kalau kita lihat di Kabupaten Aceh Singkil, kalau berbicara kebudayaan, belum sampai ke ranah itu. Belum sampai ke ranah Belum itu sampai ya. ke ranah Belum itu. sampai gimana nih maksudnya? Artinya fokus pemerintah kita hari ini belum sampai ke ranah pengembangan kebudayaan itu ke arah untuk memajukan budaya. Memajukan budaya. Nah, Ya. paling hari ini hanya menggali potensi, menggali potensi dan pengembangan. Untuk memajukan itu belum sampai ke sana. Ya. Nah, artinya kalau kita berbicara konsep Trisakti Bung Karno tadi, budaya ini juga harus dibarengi dengan politik. Dibarengi dengan politik ya. Harus dengan kebijakan politik. Ya. Ya, katakanlah kita ingin membuat festival budaya Singkil. Ya, ya. Nah, dengan anggaran yang sekian, dengan beberapa hari kegiatannya, ini dananya dari mana gitu? Ya, ya. Nah, tentu harus dianggarkan. Nah, penganggaran ini juga harus kebijakan politik. Kebijakan politik. Nah, makanya harus selaras politik, ekonomi, dan budaya. Nah, itu yang menjadi kacamata kita, yang kita lihat hari ini. Kalau kita di Singkil ini belum terlalu nampak dengan identitas kebudayaan kita. Belum terlalu nampak Belum ya, terlalu dari nampak. identitas kebudayaan. Jadi kalau misalnya orang-orang dari luar gitu, mancanegara datang ke Singkil, mereka itu tak ingat betul Iya. apa ciri khasnya. Ya yang tahunya kalau misalnya datang ke Pulau Banyak, oh ternyata lautnya bagus gitu, pulaunya banyak, cuman itu doang kan. Iya. Ya, nah, kemudian untuk identitas ya kita belum secara full lah untuk mendapatkan. Ya, identitas ini juga bisa kita lihat dari bangunan-bangunan. Bangunan ya. Contoh misalnya bangunan rumah, bangunan kantor-kantor dinas. Nah, kalau kita lihat di daerah Sumatera Utara saja lah, kantor camat, kantor dinas, puskesmas dan lain-lain itu semua bermotif kebudayaan mereka. Udah bermotif Ya, kebudayaan mereka kantor bupati saja ya. seperti rumah adat Karo misalnya. Iya, iya, iya. Nah, itu dikolaborasi dengan bangunan yang modern, Iya, iya. tetapi tidak menghilangkan ciri khas adat mereka. Nah, hari ini coba kita lihat di kabupaten kita, belum ada satu bangunan yang menciri khaskan adat Singkil. Ya, kecuali rumah adat ya. Nah, kecuali rumah adat. ya. Nah, inilah makanya saya katakan tadi, mungkin pemerintah daerah kita hari ini belum fokus ke sana. Belum fokus ke Belum sana. fokus ke sana, tetapi Nah, kira-kira kalau misalnya belum fokus ke sana itu menjadi salah satu bisa menjadi ini nggak tergerus nggak kira-kira bahayanya itu? Kalau misalnya nggak fokus terus mau sampai kapan nggak fokus gitu? ya selama masyarakat desa, ya ini kembali kita ke desa, selama masyarakat desa masih mempertahankan adat dan budaya itu masing-masing, ya saya pikir ini belum menjadi hal yang sangat fatal atau akan hilang. Tetapi masyarakat desa, ketika masyarakat desa di berbagai daerah juga sudah lupa dengan adat budayanya, ini juga akan menjadi polemik yang sangat luar biasa. Tetapi masyarakat desa membangun desa dengan adat dan budaya, kemudian didukung oleh pemerintah. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan ketika tamu-tamu luar datang, itu menjadi branding yang sangat luar biasa. Ketika semua bangunan-bangunan kita ada sedikit
menciri khaskan motif-motif adat Singkil gitu. Iya. Nah, di Sebelu Salam di berbagai tempat juga sudah kita mulai lihat dengan motif-motif tabir, Ya. di rumah sekolah, kemudian di kantor-kantor dinas, di pendopo dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi untuk memajukan kebudayaan. Iya. Nah, kalau tamu-tamu luar datang, oh ternyata begini motifnya. Iya, iya. Nah, dan kan itu kan menjadi kesan bagi tamu-tamu kita. Iya, betul. Ya, seperti itu lah. Dan bisa jadi oleh-oleh ya untuk dibawa pulang. Misalnya kalau misalnya contoh UMKM di sini atau UKM di sini buat produk itu ada ciri khas Aceh Singkilnya, mungkin ada gitu kan, tapi tidak terekspos dengan baik mungkin, atau tidak terjadinya pemasaran dengan baik gitu ya, makanya tidak terlalu nampak gitu. Nah, yang terakhir ini ya, jadi kira-kira seandainya Wanhar ke depan benar-benar menjadi tokoh budayawan Aceh Singkil misalnya ya, dengan sekarang masih kategorinya misalnya milenial gitu ya. Nah, seandainya ke depan dinobatkan sebagai salah satu tokoh yang bisa menghidupkan kembali dan mengembangkan budaya Aceh Singkil ini, kira-kira strategi Wanhar apa gitu? Ya, strategi paling ampuh dalam menjalankan kebudayaan, bukan hanya kebudayaan, tetapi sesuatu hal yang ingin kita tuju, ya, sesuatu hal apapun yang ingin kita raih. Tentu kalau prinsip saya itu pertama itu kolaborasi. Nah, pengembangan kebudayaan ini yang paling penting adalah generasi muda. Karena mereka lah yang akan meneruskan nanti kebudayaan ini. Ya. Generasi muda, katakanlah anak-anak SD, SMP, SMA. Nah, mereka inilah yang harusnya kita rangkul. Yang dirangkul. Anak-anak, kemudian orang tua, kaum perempuan, tokoh-tokoh adat budaya yang sekarang, itulah yang dirangkul. Strategi ini adalah bisa kita katakan kolaborasi antar seluruh sektor, mulai dari anak-anak, ya, kemudian milenial, orang tua, kaum perempuan. Nah, ketika ini sudah berjalan, maka ini insya Allah akan bisa kita raih. Karena yang paling penting adalah generasi muda ini, karena mereka lah pewarisan kebudayaan itu adalah kepada generasi muda. Karena orang-orang tua hari ini ya secara faktor usia sudah mulai tua, ya kan, kemudian juga secara usia juga tidak akan bisa melanjutkan kebudayaan ini, tetapi anak-anak muda hari inilah yang akan kita wariskan. Makanya mereka lah sebenarnya tonggak yang harusnya diperhatikan pemerintah. Pemerintah hari ini. Ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi itu yang sudah disampaikan Wanhar ya terkait kebudayaan di Aceh Singkil. Nah, oke. Terima kasih Wanhar sudah bersedia hadir di Kopi Politik ya, sudah memberikan waktunya dan memberikan informasi terkait soal budaya ya, walaupun hanya sebentar, dan kemudian terima kasih juga sudah memberikan informasi terkait kegiatan yang baru dilaksanakan kemarin di Jakarta. Siap. Jadi mudah-mudahan ya ke depan kebudayaan khususnya di Aceh Singkil ya, bisa semakin berkembang dan tidak mati kita katakan, karena kebudayaan adalah salah satu identitas kedaerahan yang tentunya itu adalah menjadi ciri khas dan tidak bisa dibayar dengan apapun ya, dan harganya juga tak terbilang karena itu adalah diciptakan oleh nenek moyang kita terdahulu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya sudah berhadir. Nah, Oke, Sobat Kopi Politik, terima kasih sudah menyaksikan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya kita semakin banyak mengupload video untuk kedepannya yang bisa Sobat Kopi Politik nikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.